menceritakan kisah tersebut. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Nafisah sebagai host dan saya Fika Nuraini sebagai orang yang diwawancarai. Di sini kita akan menceritakan tentang peristiwa Baiat Aqobah 1 dan 2. Langsung saja, saya akan memberikan waktu kepada Anda untuk menceritakan peristiwa tersebut. Pada tahun ke-12 masa kenabian, Nabi Muhammad SAW, tepatnya tahun 621 Masehi, beliau bertemu dengan 12 orang dari Yasrib yang sedang berhaji. Di antara mereka ada 5 orang yang sudah memeluk agama Islam. Nabi Muhammad menyampaikan dasar-dasar ajaran Islam kepada mereka. Mereka kemudian merencanakan untuk bertemu beliau di Aqobah Mina dan melakukan pembaiatan. Baiat pertama ini disebut baiat wanita karena tidak melibatkan perang. Setelah itu mereka kembali ke Yasrib dengan Mus'ab bin Umair, sahabat dari Mekah yang ditugaskan untuk mengajarkan Islam kepada mereka. Penyebaran Islam di Yasrib semakin berkembang dengan dukungan Mus'ab bin Umair. Melihat ini, Nabi Muhammad berpikir untuk mengajak kaum muslim di Mekah untuk berhijrah ke Yasrib yang lebih aman dan makmur. Dalam perjanjian ini ada isi baiat Aqobah pertama, yaitu 1. Menyatakan komitmen kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bersedia mengorbankan nyawa, harta, dan jiwa. Yang ketiga, bersedia untuk menyebarkan agama Islam yang dianut. Yang keempat, berjanji tidak akan menyekutukan Allah. Yang kelima, berjanji tidak membunuh. Dan yang terakhir, berjanji tidak akan melakukan penipuan dan kebohongan. Dilanjut Aqobah kedua. Setahun setelah kesepakatan Aqobah pertama, pada musim haji tahun ke-13 kenabian, banyak kaum muslimin dari Madinah yang dipimpin oleh Bara bin Ma'ah datang ke Mekah untuk berhaji. Mereka bertemu Nabi Muhammad SAW dan meminta beliau datang ke Yasrib untuk menjelaskan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW setuju dalam perjanjian baru yang diadakan di Bukit Aqobah, yang dikenal sebagai Baiat Aqobah 2. Lalu mereka sepakat untuk bertemu pada tengah malam selama sehari tasyrik tanpa diketahui kaum musyrik. Di Bukit Aqobah mereka menunggu hingga Rasulullah tiba bersama pamannya Al-Abbas. Dalam pertemuan tersebut mereka mengikat perjanjian yang berisi mendengar dan patuh. Yang kedua, bersedekah. 3, mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. 4, tidak terpengaruh oleh celaan orang lain. Dan terakhir, melindungi Nabi Muhammad seperti melindungi keluarga mereka sendiri. Al-Abbas atau pamannya Nabi Muhammad mengingatkan bahwa menjalani perjanjian ini memiliki resiko dan tanggung jawab yang besar. Setelah itu Ka'ab meminta Rasulullah untuk mengambil sumpah setia dari mereka, dan setelah itu menjelaskan ajaran Islam, dan pembaiat itu pun dilakukan. Rasulullah membaiat mereka untuk melindungi beliau dan memberi tugas, dan juga memilih 12 pemimpin dari kaum Ansor. Nabi Muhammad memerintahkan kepada mereka untuk kembali ke tempat masing-masing, meski salah satu dari kaum Ansor tersebut itu ingin menyerang.
Namun Nabi Muhammad meminta mereka kembali karena belum ada instruksi untuk itu. Keesokan harinya, kaum Quraisy mengajukan keberatan atas pembayatan tersebut, tetapi kaum muslimin tidak mengungkapkan informasi dan kembali dengan aman. Mereka kemudian menangkap Sa'ad bin Ubadah dan Al-Mudhir, namun berhasil dibebaskan oleh Mut'im bin Adi dan Al-Haris bin Harb. Sekian dari saya penjelasan mengenai pembayatan peristiwa Aqabah 1 dan 2. Terima kasih atas penjelasannya. Langsung saja di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Anda mengenai peristiwa Baiat Aqabah 1 dan 2. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan Baiat Aqabah 1 dan 2? Yang saya pahami dalam pertanyaan tersebut itu, peristiwa Aqabah 1 dan 2 itu peristiwa penting dalam sejarah Islam, di mana para sahabat Nabi Muhammad berjanji untuk membela dan melindungi beliau. Lanjut pertanyaan kedua, apa perbedaan antara Baiat Aqabah 1 dan 2? Perbedaan Baiat 1 dan Baiat 2 itu pada jumlah orang yang hadir. Dalam Aqabah 1 ada 12 orang suku Aus dan Khazraj. Kalau Aqabah kedua itu sekitar 73 suku Aus dan Khazraj. Setelah itu ada juga perbedaan dalam waktu, isi perjanjian dan tujuan Aqabah itu sendiri. Pertanyaan terakhir, apa sih ibrah dari Baiat Aqabah 1 dan 2 itu? Dalam peristiwa tersebut kita bisa mengambil ibrah dari Aqabah 1 dan 2. Yang pertama, kesetiaan dan pengorbanan dalam melindungi Nabi dalam keadaan sulit. Yang kedua, kepemimpinan Nabi Muhammad dalam mengajarkan kepada para sahabat. Dan yang terakhir, pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Sekian dari kami cerita tentang peristiwa Baiat Aqabah 1 dan 2 yang kami ceritakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.